Halo gan, salam Iwa Buncit. Nah, pernah nemuin kasus seperti ini? Di mana lampu LED-nya, lampu LED celup ini lepas dari kop kaca, atau mungkin kop kacanya yang sudah nggak nempel lagi ke kacanya, seperti pada video ini. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Ya, ini sering kali ketemu. Jadi lampu LED celupnya melintang seperti ini. Ya, kalau dilihat dari samping sebenarnya nggak ada yang benar-benar kentara ya. Akuariumnya tetap terang aja, nggak mempengaruhi. Hanya saja ketika kamu lihat dari atas, apalagi kalau akuarium kami itu punya meja yang nggak tinggi-tinggi banget, itu kelihatan sekali seperti ini, melintang. Belum lagi kalau kamu menggunakan mushroom yang bakal kehalang oleh lampu ini. Lihat aja, kembang mushroomnya jadi jelek karena ketutup oleh lampu. Cuman memang karena mushroom itu mendorong air ke segala arah ya, jadi lampunya agak tergeser ke depan. Nah, kalau nemuin kasus seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki dan kira-kira gimana caranya supaya kop kacanya nggak mudah lepas? Karena sejujurnya admin sendiri kesel dengan kop kaca yang suka lepas seperti ini. Cuman ya, berdasarkan pengalaman admin, setidaknya ada beberapa yang bisa kamu lakukan supaya kop kaca atau tempelan kaca pada lampu LED celup ini bisa dikurangi untuk lepasnya. Oke, untuk soal kop kaca yang lepas ini, sebenarnya yang pertama kamu harus ketahui adalah daripada cara untuk supaya nggak lepas lagi adalah kamu ketahui dulu kenapa bisa lepas. Ya, kop kaca itu biasanya untuk kop kaca itu dikasih sepasang ya. Admin ambil salah satunya aja, ini dia. Kop kaca itu untuk lampu itu dibikin kayak penjepit seperti ini. Nah, kelihatan ya, dibikin penjepit seperti ini. Dan biasanya ukurannya itu jauh lebih kecil daripada kop kaca untuk heater. Sehingga kalau kamu punya heater biasanya nggak sepakaian dengan lampu LED. Ya mungkin ada jualannya kalau misalkan kamu nggak bisa gunain lagi. Yang pertama yang admin bisa sadari ketika kop kaca ini nggak nempel lagi adalah karena sudah kayak apa ya, kayak bagian bawah ini sudah nyebutnya tuh getas kali ya. Tapi kalau getas itu biasanya kejadian di karet yang kering, tapi ini juga bisa kejadian di karet yang basah karena sering terkena air atau mungkin kerendam air sehingga permukaan ini nggak lagi licin. Jadi kayak menimbulkan pori-pori terangkat seperti itu, yang mana kalau misalkan dia nggak bener-bener licin, itu bisa aja udara masuk, dan karena kedorong oleh ikan, oleh mungkin arus air, atau mungkin kalau kamu gunain mushroom, atau kena gelembung aerator dan lain sebagainya, kalau dalam jangka waktu panjang, ya bertahun-tahun, bisa aja ini menimbulkan kayak pori-pori yang membuat udara masuk dan si kop kaca ini lepas dari kacanya. Solusinya ya tentu aja ganti sebenarnya. Kalau kamu mau bisa diamplas mungkin kali ya, tapi ya barang seperti ini bisa kamu beli sih di toko online. Beli aja mungkin stok untuk banyak supaya misalkan dia kayak getas lagi bisa kamu ganti aja. Sebenarnya kita butuhkan itu adalah karetnya aja. Kalau ini ya ini sejauh ini kalau misalkan kamu pakainya hati-hati sih ini jarang rusak karena antara karet kaca ini, karet kop ini dengan yang jepitannya ini bisa dilepas. Jadi selagi ini masih utuh ya tinggal ganti yang karetnya ini aja. Harganya murah, biasanya 1.500 atau 2.000 itu sudah paling mahal untuk ini. Dan biasanya juga dijual sepaket dengan jepitannya ini. Kedua adalah karena faktor buru-buru masang sehingga ketika kamu coba memasangnya kembali ini nggak terkunci karena kop kaca dengan jepitannya ini sebenarnya ada pengunci. Dan mendekati lagi, kalau posisi dia lepaskan seperti ini, ketika dipasang seperti ini,
dimasukkan. Nah sebenarnya supaya dia benar-benar ngunci antara jepitan dengan kop kacanya itu diputer terlebih dahulu. Nah diputer seperti ini supaya benar-benar ngunci gak lepas lagi. Jarang sih kejadian, tapi bisa jadi buat kamu yang buru-buru ngebersihin akuarium atau mungkin gak sengaja kop kaca dengan jepitannya ini terputar, atau mungkin lupa masangnya lagi. Biasanya kepasang cuman gini aja sehingga bisa lepas. Walau jarang kejadian, tapi ya bisa aja kejadian. Kamu cek di kop kaca lampu LED kamu apakah seperti ini kasusnya. Nah lihat aja ketika admin pegang-pegang seperti ini, dia kayak berwarna hitam. Kalau di kamera nggak terlalu jelas ya, kayak ngeluarin karetnya ini kayak lepas seperti itu. Dan inilah tadi yang admin sebutkan, dia menimbulkan pori-pori sehingga udara masuk dan kop kacanya nggak bisa nempel kuat lagi karena ada udara di dalamnya. Walau memang kecil udaranya, mungkin sulit kelihatan, tapi ya tetap aja ada udara di dalam ini kalau misalkan permukaan ini nggak licin lagi. Oke, tadi 2 sudah ya admin kasih tahu penyebabnya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena pemasangan kop kaca yang nggak seimbang. Kop kaca ini biasanya dikasih 1 pasang. Biasanya kalau admin pribadi naruhnya itu nggak bener-bener di ujung ya, nggak bener-bener di ujung dari lampu. Biasanya dari lampu ini sendiri admin bagi, misalkan sepanjang ini 1 meter. Jadi admin taruhnya itu nggak bener-bener di ujung banget seperti kebanyakan penghobi yang naruhnya itu bener-bener di ujung seperti ini, di ujung sana. Jadi naruhnya itu admin taruhnya 1 di sini, agak ke sini. Dan yang lainnya juga seperti itu, supaya pembagian beratnya itu nggak bener-bener ketumpu di ujung sehingga membuat lampu kamu kayak narik kop kacanya dan kop kacanya lama-kelamaan lepas. Ini sulit untuk dilihat ya karena admin juga pegangnya cuman 1 tangan dengan tripod. Jadi ya semoga aja sampai yang admin maksudkan. Jadi harus ada pembagian yang benar antara kop kaca ini, kop kaca satunya taruh di sini, yang lainnya itu bisa kamu taruh jangan sampai di ujung bener ya. Kemudian pada bagian permukaan yang ditempelin, ya kop kaca ini kalau misalkan sudah bener ya licin, pastikan permukaan kaca yang ingin ditempelin kop kaca itu bersih, enggak lumutan. Contohnya nih, biasanya kalau akuarium yang kacanya itu kerendam seperti ini, biasanya naruh untuk lampu LED celup ini di bawah skur umumnya, lazimnya. Atau juga biasanya kamu taruh di depan sini, tempelin kop kacanya ke sini. Nah seperti ini. Nah pastikan permukaan yang ditempelin ini itu licin, dalam artian nggak ada lumut. Lebih tepatnya bukan licin kali ya, maksudnya itu keset, nggak ada lumut. Biasanya kalau ada lumut itu ya juga yang membuat kop kaca ini nggak benar-benar bisa nempel lama. Jadi kamu pastikan bersihin kalau nempelinnya di depan sini seperti ini. Kamu bersihin dulu permukaan yang mau ditempelin kop kaca, atau kalau kamu naruhnya itu di skur, misalkan naruhnya di sini atau di sini. Nah itu benar-benar bersihin dulu, pakai jari juga boleh, dibasah-basahin seperti ini, atau juga pakai filter mekanik yang busa putih juga boleh. Intinya bersih. Karena biasanya yang model-model seperti ini ada lumut, ada kerak, ada kayak lendir putih, itu yang membuat kop kaca mudah lepas. Kemudian yang terakhir yang admin temui lagi adalah faktor kabel, manajemen kabel. Ya setelah kop kaca sudah dipasang benar posisinya, ternyata masih lepas juga, bisa jadi karena manajemen kabel kamu. Karena lampu LED celup ini biasanya nggak dikasih kabel yang terlalu panjang ya. Contohnya lampu LED celup yang admin beli ini Kiyosaki, walaupun memang ya bisa dibilang cukup panjang lah, tapi bisa aja ketika kamu pemasangan manajemen kabelnya kehimpit sesuatu, mungkin kehalang sesuatu, atau mungkin posisi dari itu stop kontaknya nggak dekat, agak jauh, sehingga kabelnya sendiri harusnya lebih panjang lagi. Nah manajemen kabel dibutuhkan supaya lampunya ini nggak ketarik-tarik ketika dipasang. Contohnya seperti ini, ketarik-tarik. Kalau misalkan posisinya ketarik-ketarik seperti ini, memang kelihatannya nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan bisa aja menarik kop kaca dari kaca sendiri dan lepas. Dan yang lebih bahayanya lagi, kabel ini lama-lama ketarik, dia akan kebuka sambungan kabel tembaganya di dalam dan berakibat kesetrum. Karena ya kabel-kabel model seperti ini nggak terlalu bagus bener ya. Jadi kabel-kabel model seperti ini kalau sudah kerendam air dia akan kaku. Lihat aja, kaku banget ini kabel ini. Nah kaku banget. Jadi pastikan kamu kasih jeda, kamu
agak kendorkan lampunya ini, kabel lampunya supaya dia nggak terlalu menarik lampu LED celupnya ke arah berlawanan dari kop kaca. Nah, setelah tahu tadi penyebabnya, cara yang paling mudah adalah untuk mengganti kop kaca ini. Kalaupun mau menggunakan yang lama ya tinggal dibersihkan aja. Mungkin diamplas atau ya disikat-sikat biasa aja. Jangan sampai muncul permukaan ya kayak getas atau pori-pori naik atau apapun itu namanya. Admin bingung buat nyelasinya, tapi kayak ada pori-pori, kayak ada suatu yang jendol yang kalau kita raba itu kerasa, itu yang bikin kop kaca itu mudah lepas dari kacanya. Jadi pastikan permukaannya ini licin dan jangan sampai kayak kaku ya, karena kop kaca juga yang bening biasanya itu kaku. Kalau sudah kaku juga dia nggak bisa nempel lagi. Kemudian perhatikan juga pada bagian ini, kop kaca yang masih bagus itu segitiganya atau kerucutnya itu masih benar-benar berbentuk kerucut. Apa yang nyebutnya ya? Kemiringannya itu masih bagus. Karena kalau sudah kop kacanya itu sudah melebar seperti ini, itu sudah nggak bisa digunakan lagi sehingga mudah lepas. Jadi pastikan kemiringan atau kerucutnya itu masih bagus. Kemudian juga dia nggak keras, nggak getas. Kalau misalkan masih mumpuni ya bisa kamu gunakan kembali, tapi kalau enggak ya bisa kamu ganti aja. Kemudian kalau misalkan memungkinkan, kamu jauhkan dari gelombang yang kuat atau arus yang kuat atau dorongan air yang kuat seperti mushroom. Karena mushroom itu kan dia ngedorong air dari segala arah. Kalau misalkan kena lampu seperti ini biasanya dia mudah lepas. Kalau gunain mushroom memang riskan untuk lepas, tapi biasanya kalau gunain aerator nggak lepas kok. Pengalaman admin gunain aerator justru nggak lepas-lepas untuk lampu ini, kecuali ketika membersihkan atau kuncinya sendiri yang jahil, yang nyundulin badannya, kepalanya ke lampu. Selebihnya aman kalau yang buat gunain aerator, kecuali yang mushroom ini sudah admin berapa kali lepas, ini dibenerin lepas, dibenerin lepas. Ya solusinya memang diganti atau kamu ubah posisi lampunya nggak kena arus yang kuat. Contohnya akuarium ini yang kop kacanya jarang lepas karena terhindar dari arus yang kuat, kecuali para buncit yang jahil, lihat aja dikiranya mau ngasih makan. Dan itulah dia untuk pembahasan kali ini soal kop kaca lampu LED celup pada akuarium ikan mas koki, yang penyebabnya lepasnya kenapa dan cara untuk mengatasinya. Ya walaupun caranya nggak permanen, tapi setidaknya kamu sudah tahu penyebab dari kop kaca itu lepas gimana, dan misalkan kejadian terus lepas ya lebih baiknya diganti. Itu aja untuk pembahasan video kali ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.